Bapa, terima kasih atas istirahat kami yang nyenyak. Kami mau memulai hari ini dengan pimpinan Roh Kudus yang selalu baru setiap hari, yang selalu memampukan kami mengatasi raksasa-raksasa kehidupan kami setiap harinya. Kami siap memulai hari ini di dalam-Mu ya Bapa. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Mari sebelum memulai hari ini, kita mendengarkan sapaan singkat yang terambil dari 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17. Sapaan pagi hari ini diberi judul Perintah yang Baru. Pernah mendengar nama Jose Mujica? Bagi yang belum mengetahuinya, dia adalah mantan presiden ke-40 dari negara Uruguay. Menjabat dari tahun 2010 sampai 2015, dia terkenal dengan satu hal, kesederhanaan. Bahkan dia pernah dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Salah satu contoh kesederhanaannya adalah dia menyumbangkan 90% dari total gajinya untuk diberikan kepada rakyatnya yang tidak mampu. Kalau dirupiahkan, per bulannya dia hanya menikmati 17 juta rupiah dari total gajinya yang bernilai 170 rupiah. Ya kalau di sini kira-kira sama dengan gaji seorang manajer junior lah. Bayangkan, beban pekerjaan seorang presiden dengan gaji seorang manajer. Kendaraan yang dia pakai juga tergolong murah untuk seorang presiden. Sebuah mobil tua yang harganya cuma 25 juta rupiah. Wow, pantas saja dia mendapat gelar itu. Sebuah hal yang tidak biasa terjadi di tengah dunia yang berlomba-lomba untuk sukses, yang identik dengan banyaknya uang yang bisa dimiliki oleh seseorang, gaya hidup yang serba mewah yang bisa dimiliki oleh seseorang, dan seberapa berkuasa orang tersebut. Hal ini tentu membuat banyak orang terheran-heran. Hak yang seharusnya dia nikmati sebagai pemimpin sebuah negara, malah dia berikan kepada yang membutuhkan. Bagi saya yang bukan warga negara Uruguay, hal ini membuat saya membayangkan, kira-kira efeknya apa ya gaya hidup sederhana presiden ini pada rakyatnya. Saya membayangkan pasti ada efek yang positif bagi negara tersebut. Paling tidak ada dampak signifikan dalam penurunan kasus korupsi dan indeks kebahagiaan warganya meningkat. Dan tentu saja gaya hidup sederhana ini akan menjadi trendsetter di sana. Kenapa? Karena dimulai dari pemimpin tertinggi sebuah negara yang tidak hanya sekedar mengajar dan mencontoh, tapi menghidupinya. Sayangnya hanya 5 tahun saja ya, coba lebih lama. Kalau seorang Jose Mujica yang ternyata adalah ateis dan bisa mengasihi rakyatnya sendiri dengan mengorbankan apa yang menjadi haknya, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang inti ajarannya adalah kasih? Kalau Jose Mujica yang seorang presiden bisa memberikan inspirasi tentang kesederhanaan dan pengorbanan, bagaimana dengan Kristus yang adalah Raja dan Tuhan kita? Untuk menjawabnya, mari kita kembali sejenak kepada peristiwa perjamuan malam terakhir di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di momen ini, Yesus membuat murid-muridnya tercengang dan kaget bukan main. Dalam tradisi orang Yahudi saat itu, seorang guru agama atau rabi yang dihormati tidak akan melakukan hal seperti itu pada murid-muridnya. Itu hal yang sangat tidak lazim pada saat itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pembasuhan ini adalah perwujudan nyata dari tujuan utamanya datang ke dunia, untuk menunjukkan natur Allah sebagai pribadi yang mau dan selalu berbagi kasih, dan bahwa pembasuhan itu adalah sebuah simbol tentang apa yang akan Yesus lakukan dalam menjadi seorang pelayan dan memberikan hidupnya dan mati bagi dosa dunia. Peristiwa ini juga adalah momen yang tepat bagi Yesus untuk memberikan sebuah perintah yang menjadi pesan dalam perikop kita hari ini.
yaitu mengikut Yesus dengan cara mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Yesus mengasihi mereka. Seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita lihat mundur ke belakang lagi, dalam 3 tahun pelayanan bersama, Yesus sudah sangat banyak memberikan contoh tentang kasih tanpa syarat ini. Saat dia dicemooh dan dipandang hina, dia mengajarkan murid-muridnya untuk mengampuni orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk dan tidak pantas. Dia juga menunjukkan kasih yang sangat besar pada orang-orang yang secara status sosial terbuang di masa itu. Masa di mana ketika orang-orang dengan status itu identik dengan orang-orang yang mendapat kutuk dari Allah. Puncaknya tentu saja saat Yesus mati di kayu salib. Yesus yang tidak berdosa mau menjadi tebusan bagi dosa orang-orang yang sudah terkena hukuman dosa, yaitu maut. Cara hidup inilah yang kemudian akan menjadi ciri khas dan inti ajaran dari pengikut Yesus, yaitu cara hidup yang menunjukkan siapa sebenarnya Yesus dan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Dalam kitab 1 Yohanes ini, penulis mengingatkan pada jemaat tentang apa yang menjadi pengalaman mereka dalam menjadi murid Kristus. Penulis dan murid-murid yang sudah mengalami terang karena Yesus dan karya salibnya, mau mengajak jemaat untuk tidak lupa tentang siapa Yesus dan apa yang ia ajarkan. Bahwa Yesus adalah terang yang membawa mereka melewati kegelapan dunia. Yang implikasi nyatanya adalah mereka disebut anak-anak terang yang menang atas kejahatan dan maut yang berkuasa di dunia. Yaitu dengan cara melakukan perintah yang baru dengan rasa lama tadi, yaitu mengasihi sesamamu manusia karena Yesus sudah mengasihi kamu. Itulah pilihan yang kita punya di dalam dunia ini. Dan itu adalah kebenaran yang ingin disampaikan oleh penulis. Penulis juga tidak lupa menjabarkan pilihan lainnya, yaitu bahwa kita bisa hidup dengan cara dunia yang penuh dengan keinginan daging dan semua kefanaan yang dijanjikannya. Namun kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang tersebut, karena Bapa bukanlah dari dunia. Maukah kita melakukan perintahnya untuk berjalan dalam terang dan hidup selama-lamanya? Mari kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon ampun kalau kami seringkali mencampur-campur apa yang terang dan apa yang gelap untuk keinginan dan kenyamanan kami. Kami mau berjalan dalam terang-Mu dengan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Amin.